Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di minggu ketiga. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Anak-anak, sebelum belajar tolong disiapkan buku catatan dan juga buku latihan matematika. Jika kalian ingin mencatat, boleh di akhir video, nanti boleh diulang lagi. Sekarang kita masuk ke nomor 1. Sebenarnya ini kan sama ya semuanya, angkanya 3 dan 4 3 dan 4 3 dan 4 3 dan 4. 3 kali 4 itu berapa? 12. Nah, yang ini juga sama kan semuanya, 12. Yang perlu diperhatikan yaitu tanda yang ada di bilangan bulat tersebut. Kalau yang nomor 1 ini kan positif sama positif, hasilnya positif. Kalau ini ada negatif dikalikan dengan bilangan positif, itu hasilnya negatif. Nilainya ini ada positif, yang ini negatif, ini juga negatif. Kalau yang ini negatif dengan negatif itu positif. Kalau positif tidak usah ditulis ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini. Untuk perkalian, jika nilai positif dikali dengan positif, hasilnya maka akan positif. Jika nilainya negatif dikali positif, pasti negatif. Dan jika positif dikalikan dengan negatif, hasilnya juga negatif. Nah, jika negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, tanda di sini kan positif atau negatif, di sini beda, maka hasilnya pasti negatif. Kita lihat ke sini. Kalau sama kan ini positif dengan positif, terus negatif dengan negatif, hasilnya positif. Tapi jika salah satu ada negatifnya, pasti hasilnya negatif. Sekarang kita ke nomor 5. 8 kali 0. Berapa? 0 ya. Ini 0 kali 1355, 0 juga. Kalau 6 kali 1, 6. Kalau 1 kali 2780, tetap 2780. Jadi dari sini kita bisa simpulkan, bilangan apapun jika dikalikan 0 maka hasilnya akan 0. 0 dikali bilangan apapun pasti hasilnya 0. Sedangkan bilangan apapun dikalikan 1, hasilnya yaitu bilangan itu sendiri. Dan jika 1 dikali bilangan apapun, itu pun hasilnya bilangan itu sendiri. Gitu ya. Sampai sini paham ya semuanya. Untuk sekarang kita latihan 4 soal tentang perkalian. Sebenarnya ini udah pernah dipelajari di SD kelas 5 atau kelas 6. Nah, untuk cara pengerjaannya 12 kali 6. Kalau cara yang biasa kan ibu kasih contoh yang lain dulu. 6 kali 12 itu bisa dengan cara seperti ini. 6 kali 10 tambah 2 sama dengan ini kali ini, 60 tambah ini kali ini 12, yaitu jadi 72. Atau kalau di SD biasanya kan ini ya, 12 kali 6 12, 7 sama. Terus nomor 2, 4 kali, karena ini angka
19 lebih dekat ke 20, kita coba 20, tapi ininya dikurangi 1 ya. 20 kali 1 19 kan, kalau 12 kan tadi 10 tambah 2 12. Ini 4 kali 20 itu 80, ininya kurangi karena ininya kan dikurangi. 4 kali 1 4, berarti 76. Atau dengan cara lainnya kayak biasa nih. Ini untuk caranya boleh ya, yang mana saja yang menurut kalian mudah. Ibu hanya ngasih alternatif yang lain. Ini untuk nomor 3, 16 itu berarti bisa 10 tambah 6 kali 5, 50 ditambah ini 30 sama dengan 80. Atau kayak biasa 16 kali 5, kalau saya gini kan kayak SD ya. Sekarang 34 kali 2, 34 lebih dekat ke 35, taruh 35 kurang 1 kali 2 ya. 35 kali 2 itu 70, dikurangi 1 kali 2 2, itu 68. Atau kayak biasa 34 kali 2 8 6, sama, hasilnya tetap sama. Boleh yang seperti ini caranya, atau yang seperti ini biasa, boleh, terserah kalian aja. Sekarang kita ke pembagian bilangan bulan. Nah, perhatikan ya, untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 itu angkanya sama, yaitu 45 dan 9. Untuk 45 dibagi 9 itu berapa? 5. Terus isi dulu semuanya ya, 5, ini juga pasti 5 kan, cuman kita lihat apanya, tandanya. Kalau positif dengan positif itu pasti hasilnya positif juga. Kalau yang positif dengan negatif itu hasilnya negatif. Ini negatif dengan positif, negatif. Negatif dengan negatif sama, tetap positif. Jadi hampir sama dengan yang perkalian tadi ya. Kalau untuk positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Sama kayak tadi yang perkalian. Jadi jika tandanya sama, hasilnya positif. Tandanya beda, hasilnya negatif. Sekarang kita ke nomor 5. 0 dibagi 5 berapa? Ya ibaratkan gini ya, kita punya balon nih, gak punya balonnya 0, kita kan artinya gak punya apa-apa kan, terus kita mau dibagiin ke 5 orang, apa yang dibagiin? Gak ada kan yang dibagiinnya karena kita gak punya apa-apa, jadi tetap 0. Untuk 0 dibagi min 21 0 juga. Jadi jika 0 dibagi dengan bilangan apapun hasilnya bakalan 0. Mau itu bilangan di sininya positif, negatif, itu jika dibagikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Sekarang kita lihat nomor 7. 3 dibagi 0. Misalnya nih, kita punya kuenya ada 3, terus mau dibagikan ke siapa? Nggak ada kan ya, ini 0. Jadi kuenya mau dibagikan tapi nggak ada di sininya nih, nggak ada yang nerimanya. Berarti di sini artinya dia tak hingga atau tidak bisa didefinisikan. Ini artinya tak hingga. Ini 501 dibagi 0 juga sama ya. Jadi bilangan apapun dibagikan 0 itu hasilnya pasti tak hingga atau tidak bisa didefinisikan.
mengerti dulu ya anak-anak kampus ini. Sekarang nomor 1, 9 kali berapa? Hasilnya negatif 54. Itu berarti sama dengan negatif 54 dibagi 9. Berapa? Ya, karena ini negatif berarti di sini harus negatif. Sekarang negatif 120 dibagi berapa? Hasilnya sama dengan negatif 5. Jadi kita samain nih, bisa digini nih, 120 dibagi negatif 5 berapa? Kita bagikan ke sini, 120 dibagi 5 ini udah bisa kan kalian ada 3 pembagian di SD. 5 kali 2 itu 10. Ini turunkan kan 20 bagi 5 4 kali 5 20. Nah, berarti 24. Ini positif karena negatif dibagi negatif positif. Kita tulis di sini 24. Sekarang nomor 3. Ada kurungnya nih, negatif 5 tambah 6 kali 4. Kalau yang ada kurungnya begini berarti dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Negatif 5 ditambah 6 1 ya, 1 dikali 4 berapa? 4. Sekarang ini 24 ditambah negatif 4 dibagi 5. 24 dibagi 4 ditambah negatif 4 itu kan kalau positif ketemu dengan negatif itu artinya dikurang 4. Berarti ini 20 dibagi 5 berapa? 4 ya. Ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal cerita untuk pembagian. Budi mempunyai 36 ekor kupu-kupu. Ia memasukkannya ke dalam 6 kandang dengan banyak tiap kandangnya sama. Berapa ekor kupu-kupu tiap kandang? Nah, jawabannya gini. Tiap ada yang pertanyaan gini, jangan nanya lagi. Ibu, soalnya ditulis atau enggak? Gini aja jawaban. Diketahui, yang penting di sini ditanyakan apa, jawabnya gimana. Kita kerjakan 36 ekor kupu-kupu. 36 ini ada 6 kandang. Kita gambarin aja, pengen ke 6 ya. Ini kandang 2 3 4 5 6. Kandang 1 2 3 4 5 dan 6. Tiap kandangnya sama. Jadi ingin sama di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Jadi tiap kandang ini harus angka yang sama. Berarti gini langsung aja dibagi ya. 36 dibagi 6 berapa? 6. Jadi di sini ada 6 aja, 6. Kalau tidak masih ragu gini ini. 6 tambah 6 ada 6 3. Jumlahin aja. Ini berapa berarti hasilnya 36. Jadi jumlah kupu-kupu tiap kandang adalah 6 ekor. Selesai. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Bertemu lagi dengan Ibu nanti untuk tugas ditunggu di WhatsApp aja. Selamat belajar. Jika ada yang penting boleh ditulis di buku catatan. Nanti untuk tugas seperti biasa kerjakan di buku latihan dan difotokan aja atau bisa di PDF-kan. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.